Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi bersama 5 rekan saya mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aga Indrian, NPM 225009141 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan 5 rekan saya yaitu Juniarta Frajel, Senita Naina, Lucy Fatma Dewi, Risna, dan Resa Nuraini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin materi akan disampaikan oleh pemateri masing-masing. Terima kasih. Penegakan hukum yang berkeadilan. Apa sih yang dimaksud dengan penegakan hukum yang berkeadilan? Jadi, penegakan hukum yang berkeadilan ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sehingga adanya penegakan hukum yang berkeadilan ini agar bisa masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Contohnya ialah pemberian vonis yang adil bagi para pelaku koruptor sebagai pihak yang telah mengkhianati rakyat. Para koruptor harus dihukum berupa sanksi yang tegas serta dicabut hak politiknya. Mengapa sih penegakan hukum yang berkeadilan harus dilakukan? Karena untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, sejahtera, dengan tanpa adanya pelanggaran. Penegakan hukum yang berkeadilan harus dilakukan karena untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, sejahtera, dengan tanpa adanya pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Mungkin untuk pengertian penegakan hukum yang berkeadilan cukup sekian, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resa Nuraini dengan nomor pokok mahasiswa 225009036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penegakan hukum dalam berkeadilan. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Adapun hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat, atau dengan kata lain adalah hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian. Guna menunjang terwujudnya masyarakat, contoh etika penegakan hukum yang berkeadilan yakni pemberian vonis yang adil bagi para pelaku koruptor. Sebagai pihak yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat, maka koruptor harus dihukum berupa sanksi yang tegas serta dicabut hak politiknya. Ada beberapa upaya penegakan hukum di Indonesia, yakni pendidikan karakter, peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum, praktik penegakan hukum yang tidak memihak, pemberian bantuan hukum, apresiasi bagi aparat penegak hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senita Naina Syifa Rahmi dengan NPM 225009102. Jadi, pada dasarnya penegakan hukum yang berkeadilan itu tidak akan berjalan mulus jika masyarakatnya pun tidak sadar akan hukum. Lalu,
Bagaimana caranya agar menciptakan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat dalam upaya agar masyarakat itu sendiri sadar akan hukum. Jadi, yang pertama adalah berikan teladan. Sebuah bangsa itu tidak akan memiliki kesadaran hukum jika tidak ada teladan dari para pemimpinnya. Maksud teladan di sini adalah tidak ada contoh yang baik yang dapat ditiru oleh masyarakat dari pemimpinnya. Masyarakat tidak akan memiliki kesadaran hukum jika para pemimpinnya saja tidak sadar akan hukum. Contohnya, ada masyarakat yang secara rutin melihat para pejabat yang korupsi itu melenggang bebas dari ruang pengadilan tanpa hukuman yang setimpal. Nah, pasti masyarakat itu akan berkurang kesadaran hukumnya. Dan yang kedua adalah berikan pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum itu sendiri merupakan informasi yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu undang-undang. Di hukum tertulis ini berisi tentang apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan. Jadi, masyarakat itu harus diberikan pengetahuan hukum mengenai apa yang dapat mereka lakukan atau apa yang dilarang oleh hukum agar mereka memiliki kesadaran hukum itu. Yang ketiga, yang terakhir, itu adalah berikan hukuman atau tindakan hukum yang sesuai. Nah, memberikan hukuman itu bertujuan untuk membuat jera para pelanggar hukum agar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, memberikan hukuman atau tindakan hukum ini menjadi salah satu cara utama untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat. Tindakan bisa dalam bentuk hukuman jika mereka melanggar dan bisa juga berbentuk penghargaan bagi mereka yang mentaati. Jadi, masyarakat harusnya memiliki mindset bahwa hukum itu harus ditegakkan sebagaimana mestinya jika tidak ingin terkena hukuman. Jadi, ada 3 cara atau upaya agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat, yaitu yang pertama adalah memberikan teladan, dan yang kedua adalah memberikan pengetahuan hukum, dan yang ketiga adalah ketika masyarakat melanggar, berikan hukuman, dan ketika mentaati, berikan juga penghargaan. Mungkin sekian pembahasan tentang upaya bagaimana caranya agar kesadaran hukum masyarakat dapat tercipta. Sekian dari saya. Pematerian selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. 3 lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman. Yang pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung memiliki wewenang. Yang pertama, Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, kedua, mengajukan 3 orang hakim konstitusi, ketiga, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dan yang keempat, Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali pada pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang 24 tahun 2003. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang ketiga yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial ini merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Komisi Yudisial mempunyai kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc. Hakim ad hoc adalah hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu, dan pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dan yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH. Selain mempunyai kewenangan, Komisi Yudisial ini juga mempunyai tugas. Tugasnya yaitu yang pertama, melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. Kedua, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. Ketiga, menetapkan calon Hakim Agung. Dan yang keempat, mengajukan calon Hakim Agung kepada DPR. Saya Lucy Fatma Dewi dengan nomor pokok mahasiswa 225009060 akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu lembaga penegak hukum. Aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga. Tiap-tiap penegak hukum memiliki peran, tugas, dan wewenangnya masing-masing. Ada 3 penegak aparat hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Tugas dan wewenang kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas utama kepolisian ada 3, yaitu yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan 3 tugas utama dan sejumlah tugas lainnya, wewenang yang dimiliki oleh kepolisian antara lain menerima laporan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari atau memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional,
mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Yang kedua yaitu tugas dan wewenang jaksa. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja menerangkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, serta melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Adapun di bidang perdata dan tata usaha, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Adapun dalam bidang ketertiban umum, kejaksaan turut menyelenggarakan ketertiban-ketertiban sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Selanjutnya dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau orang yang berhak. Yang terakhir yaitu dalam bidang intelijen penegakan hukum, kejaksaan berwenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan penyelenggara intelijen negara lainnya, baik itu di luar atau di dalam negeri, melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melaksanakan pengawasan multimedia. Lembaga yang terakhir yaitu lembaga kehakiman. Adapun tugas dan wewenang lembaga kehakiman dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dalam keadilan. Kemudian, bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menerangkan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara kewarganegaraan. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir yaitu Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
Sekian dari saya sebagai pemateri terakhir. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Juniarta Prasalta Sonika dengan NPM 2250090040. Saya akan menjelaskan tentang materi hukum berdasarkan bentuknya. Ada dua jenis hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang pertama adalah hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh hukum tertulis diantaranya adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UHPDT, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, UU, Undang-Undang, PP, Peraturan Pemerintahan. Peraturan Pemerintah. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi. Contoh dari hukum tidak tertulis yaitu hukum adat, pengambilan keputusan berdasarkan atas musyawarah atau mufakat, dekret presiden, pidato presiden, dan jurisprudensi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, menegakkan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum. Tujuan penegakan hukum dalam berkeadilan sendiri ialah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Adapun upaya meningkatkan kesadaran hukum yaitu berikan teladan, berikan pengetahuan hukum, berikan ganjaran dan tindakan umum. Lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman adalah MA, MK, dan KY. Lalu ada polisi, hakim, dan jaksa penuntut umum sebagai aparat-aparat yang menegakkan hukum. Jika dilihat dari bentuknya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.